Halo cuy, selamat datang di alur cerita Yogi Film, masih bersama aku Tama. Nah, gimana nih kabar kalian semua? Sehat walafiat kan? Oke, seperti biasa di video kali ini kita akan mengalur film yang rilis di tahun 2023. Nah, film ini berjudul Evil Dead Rise. Wah, gila. Saya ngedit video ini ya, sambil merem-melek cuy. Gila sih. Keren banget pokoknya. Oke, jadi buat kalian yang udah nonton, silahkan nonton lagi. Atau yang belum nonton, silahkan nonton dulu. Oke, tanpa lama-lama, beli es teh manis rasanya asem, wajahnya manis tapi senengannya nyangkem. Sat dulu, gak bahaya tak? Di awal film kita diperkenalkan seorang wanita bernama Stephanie dan pacarnya bernama Caleb yang lagi nyantai di pinggiran danau. Kemudian ada satu lagi seorang wanita bernama Jessica yang merupakan sepupu dari si Stephanie yang lagi gregesi katanya. Kemudian Stephanie kembali ke kabin untuk memeriksa keadaan Jessica. Terlihat Jessica masih terbaring lemas. Lalu Stephanie duduk di kursi dekat Jessica sambil membaca buku horor. Tak lama kemudian dia terkejut karena si Jessica tiba-tiba udah duduk di atas kasurnya. Dan anehnya lagi, Jessica bisa membaca buku yang dipegang oleh Stephanie tanpa melihatnya. Di sini Stephanie mulai ketakutan dan Jessica tiba-tiba ngelundung dari kasurnya sambil mengeluarkan cairan putih dari mulutnya. Lalu ketika Stephanie mendekatinya, kemudian Stephanie kembali ke danau dan menemui Caleb dalam keadaan kulit kepala yang terkelupas. Tak lama Jessica pun menyusulnya dan langsung mengambil drone milik Caleb lalu menghantamkannya ke kepalanya. Caleb berusaha membantu Jessica, tapi dia malah menjadi korban. Kemudian kita kembali ke satu hari sebelum kejadian itu. Di sini kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Beth. Ketika itu, Beth yang lagi di toilet sedang menggunakan test pack untuk mengecek kehamilan, dan ternyata dia positif. Kemudian scene berpindah memperlihatkan wanita yang bernama Ellie yang merupakan seorang single parents dengan 3 orang anaknya. Yang pertama ada Bridget, si suka demo. Kedua Danny, si suka nge-DJ. Dan yang paling bontot yaitu Jessie, bocil lato-lato. Ellie sudah bercerai dengan suaminya dan sekarang dia tinggal bersama ketiga anaknya di sebuah apartemen sederhana. Ketika itu, Beth datang ke rumah Ellie, yang ternyata Beth ini merupakan adiknya Ellie. Ellie berkata ke Beth jika dia akan pindah dari apartemen ini, karena gedung apartemen ini sudah mulai usang dan beberapa fasilitas sudah rusak. Kemudian Ellie menyuruh anak-anaknya untuk beli pizza, biar mereka ada cemilan. Ellie pun menjelaskan kalau suaminya sudah pergi entah kemana. Suami Ellie percaya dengan membayar tunjangan anak sama dengan mengasuh mereka dari jarak jauh. Beth berkata kenapa Ellie tidak memberitahunya. Kalau dia tahu, dia akan secepatnya datang untuk membantu Ellie. Padahal Ellie sudah menelpon Beth bahkan 2 kali sejak 2 bulan lalu. Tapi tak ada jawaban dari Beth. Singkat cerita, anak-anak sudah pulang dari membeli pizza. Ketika mereka berada di parkiran apartemen, tiba-tiba terjadi gempa. Ketika gempa itu sudah berhenti, Danny menemukan sebuah lubang akibat goncangan gempa tadi. Ketika dicek, ternyata di dalam lubang itu ada brankas bank yang sudah tua. FYI dulu, bangunan yang sekarang mereka tempati dulunya merupakan bank cuy. Danny pun masuk ke dalam dan membongkar semua barang yang ada di sana. Kali aja masih ada uang yang tertinggal. Tapi dia malah menemukan beberapa surat lama dan foto pendeta yang sedang memegang sebuah buku. Dia juga menemukan kepingan piringan hitam yang langsung Danny simpan di dalam tasnya. Kemudian di ruangan lain, Danny menemukan sebuah peti yang di atasnya sudah digantung banyak jimat perlindungan dan juga salib. Di dalam peti itu, Danny menemukan barang yang dibungkus dengan kain yang ternyata isinya adalah sebuah buku. Kemudian mereka pun kembali ke apartemen. Lalu di dalam kamarnya, Danny mengajak Bridget membuka buku yang baru dia temukan. Karena buku itu terlihat antik, Danny pun berencana ingin menjualnya. Karena mereka tahu ibu mereka lagi membutuhkan uang tambahan. Kemudian Danny mencoba membuka buku itu, tapi jarinya malah terluka. Buku itu pun menyerap tetesan darah dari jarinya. Kemudian buku itu terbuka dengan sendirinya. Di dalam buku itu terdapat tulisan-tulisan kuno dan gambar-gambar yang sangat mengerikan. Bridget yang mulai gak nyaman langsung menutup bukunya. Dan dia menyuruh Danny untuk mengembalikan buku itu. Tapi bukannya dikembalikan, Danny malah makin penasaran. Kemudian Danny mengambil piringan hitam yang dia temukan lalu memutarnya. Terdengar suara pendeta yang bernama Marcus Littleton. Dia merupakan penjaga perpustakaan di Katedral Santo Patrick.
Pada pembicaraannya, dia mengundang para pendeta untuk menyaksikan pembukaan artefak unik yang bernama Naturum Demento atau Kitab Kematian. Dia menjelaskan sampul buku itu diketahui terbuat dari daging manusia yang diawetkan, dan bagian dalam serta lukisannya tertulis menggunakan tinta darah. Di sana terdengar banyak orang yang tidak setuju kalau buku itu dibuka. Lalu terdapat bagian lain dari piringan hitam itu. Jadi ada orang yang bernama Canon Damian Sanahan atau Pastor Hugo Cortez. Mereka secara diam-diam menerjemahkan tulisan yang ada di buku kematian itu. Dia juga berkata, di setiap halaman buku ini terdapat beberapa ritual dan mantra-mantra kuno yang memungkinkan adanya kontak dengan makhluk supranatural yang ada di neraka. Kemudian mereka mulai membaca mantra tersebut. Di sini Denny berusaha menghentikan rekaman itu, tapi anehnya rekaman tersebut tak bisa dihentikan. Buku itu terbuka sendiri pada halaman pertama dan terlihat gambar seorang wanita berwajah iblis. Kemudian di dalam lift, Ellie mulai mengalami hal-hal aneh yang menimpanya. Tak lama kemudian terlihat Ellie sudah kembali ke apartemennya tanpa berkata sedikit pun. Ellie langsung pergi ke dapur dan memasak sesuatu. Mereka heran dengan tingkah Ellie yang berubah. Lalu Ellie seketika tersadar dan berkata ada sesuatu yang berada di dalam dirinya. Dengan cepat Danny dan Beth membawa Ellie untuk pergi ke rumah sakit. Sementara Bridget bersama Casey menunggu di dalam apartemen. Ketika mereka ingin keluar, ternyata lift tersebut sudah rusak. Akhirnya mereka memutuskan untuk lewat tangga darurat. Tapi akibat guncangan tadi, tangga yang menjadi satu-satunya jalan ternyata sudah hancur. Mereka pun kembali dan memanggil tetangga Ellie, yaitu Keith dan Pak Fonda. Dia menceritakan semua yang sudah terjadi. Mereka menganggap si Ellie ini sudah tewas. Keith pun mengajak mereka untuk mendoakan kepergian Ellie. Kemudian Keith berkata kalau masih ada tangga darurat di sisi utara gedung. Tapi untuk menuju tangga tersebut, mereka harus melewati kamar tak berpenghuni dan mereka harus membuka paksa kamar itu. Di sisi lain, Beth masih menemani jasadnya Ellie sampai bantuan datang. Lalu tiba-tiba dia dikejutkan dengan pesan suara yang pernah dikirim Ellie ke HP-nya. Tapi pesan suara itu agak aneh, di mana Ellie meminta tolong kepada Beth karena dia sekarang sedang dibakar hidup-hidup. Kemudian Ellie kembali bangkit, tapi yang pasti itu bukanlah si Ellie. Beth merasakan kalau tubuh Ellie sangat panas. Mereka pun memasukkan Ellie ke dalam bak mandi, lalu tiba-tiba Ellie kini telah menjadi iblis. Dia berencana melukai semua orang yang ada di sana, termasuk anak-anaknya sendiri. Ellie berhasil melukai Bridget, tapi Danny langsung menolongnya. Lalu Ellie menggunakan cara cap-cip-cup untuk memilih siapa yang akan dia serang terlebih dahulu. Dan pilihannya jatuh kepada Casey. Tapi tiba-tiba Cap datang. Tanpa basa-basi, Ellie langsung menyerang Cap dan memakan matanya. Lalu dia juga menyerang orang lain yang ada di sana. Karena ada kesempatan, Beth langsung menutup pintu apartemennya biar Ellie nggak bisa masuk ke kamar mereka. Kemudian Beth pun mengintip situasi di luar kamar. Dia melihat Ellie masih kesurupan sambil mengejar seorang anak kecil. Lalu kemudian Pak Fonda datang sambil membawa shotgun. Tapi shotgun itu tak mempan kepada Ellie. Mungkin karena shotgun itu tak ada skinnya. Kemudian Bridget pun sadar dan dia berkata kepada Danny, ibu mereka sekarang kok mirip seperti salah satu gambar yang ada di buku yang mereka temukan tadi. Dan dia menyalahkan Danny. Harusnya Danny tak pernah mengambil buku itu. Tapi Danny yang ketakutan merasa kalau ini bukan salahnya. Kemudian Danny pun menunjukkan buku terkutuk itu. Dia juga menunjukkan piringan hitam di mana piringan hitam itu berisi suara pendeta yang membaca mantra-mantra yang ada di dalam buku tersebut. Lalu tiba-tiba buku itu terbuka sendiri, memperlihatkan seorang wanita dengan tentakel dan cairan hitam yang keluar dari mulutnya dan juga matanya. Gambar itu memberikan pertanda kepada Bridget. Akibat luka dari Ellie sebelumnya, membuat Bridget perlahan juga ikutan terkena kutukan.
Terlihat cairan hitam keluar dari mulut, hidung, sampai ke matanya. Lalu dari mulutnya keluar banyak serangga kecil. Sementara itu, Casey mendekati pintu karena mendengar Ellie bernyanyi. Ellie terus membujuk Casey agar dia membukakan pintunya. Tentu saja, Casey yang polos merasa ibunya sudah baikan dan mencoba untuk membuka pintunya. Lalu terdengar suara berisik dari arah dapur. Beth pun segera memeriksanya. Ternyata di sana sudah ada Bridget yang lagi nongkrong di sudut dapur. Beth pun bertanya, apa yang sedang Bridget lakukan di sana? Ternyata dia lagi asik ngemilin gelas kaca. Kemudian Bridget memarut betisnya Beth. Kemudian Bridget mengejar Danny masuk ke kamar. Ketika dia mendekat, Bridget tertusuk tongkat yang dipegang oleh Casey. Setelah itu, Danny membungkus Bridget dan mengikatnya dengan tali untuk berjaga-jaga. Kemudian di sini Beth ingin mendengarkan isi dari kaset piringan hitam tersebut. Tapi Danny merasa itu terlalu bahaya. Tapi Beth tetap ingin mendengarkannya, karena mungkin saja di dalam kaset itu terdapat cara untuk menghentikan semua kutukan ini. Kemudian Beth memberikan pisau ke Danny untuk dia berjaga-jaga. Sedangkan Beth akan mendengarkan rekaman ini sendirian. Beth memulai rekaman itu pada bagian akhir, biar mantra-mantra yang sudah terbaca tidak terulang. Di rekaman terakhir itu, si pendeta mengingatkan untuk siapa saja yang menemukan buku terkutuk itu agar tidak membaca mantra yang ada di dalamnya, karena kitab kematian itu tidak dapat dihancurkan. Lalu, kutukan buku itu menyebar dengan cepat, dan para pendeta itu tak dapat menghentikan iblisnya. Berbagai macam cara telah mereka coba, tapi iblis itu tetap saja bangkit, dan satu-satunya cara untuk selamat hanyalah lari. Di sisi lain, Ellie berhasil menemukan cara masuk ke dalam apartemen. Danny dan Casey mulai mendengar seperti ada orang berjalan di atas loteng. Danny yang ketakutan ingin memanggil Beth di dalam kamarnya. Lalu dia menyadari Bridget telah kembali bangkit. Sementara itu, Beth juga tak menyadari kalau Ellie sudah berada di belakangnya. Di luar, Beth menemukan Danny yang sudah sekarat akibat diserang oleh Bridget, dan akhirnya dia meninggal dunia. Ellie kembali menangkap Beth, dan di sini iblis itu tahu kalau si Beth sedang hamil. Lagi-lagi, Beth berhasil selamat. Dia langsung mengajak Casey keluar dari apartemen tersebut. Di luar kamar apartemen, Beth sangat terkejut karena seluruh penghuni di apartemen itu sudah dibunuh oleh Ellie. Kemudian, Beth mengambil shotgun milik Pak Fonda untuk membuka pintu menuju ke tangga darurat. Ketika dia ingin menembak pintunya, tiba-tiba Beth menembak tangan Ellie sampai copot. Lalu terlihat Danny dan Bridget kembali bangkit. Semua orang yang telah tewas dibunuh oleh iblis itu bangkit kembali. Beth langsung mengajak Casey masuk ke dalam lift, dan ternyata dari tadi lift itu tak rusak, hanya saja pintunya terhalang oleh kunci mobil. Di dalam lift mereka kembali diteror dengan darah yang tiba-tiba muncul memenuhi lift tersebut. Sementara para iblis yang sudah bangkit, mereka saling combine berevolusi menjadi iblis kopet atau rajanya iblis. Kemudian iblis itu mengejar Beth melalui gorong-gorong yang ada di atas lift. Beruntungnya, sebelum mereka tenggelam di genangan darah itu, lift sudah sampai di lantai bawah. Dengan cepat mereka menuju ke parkiran dan masuk ke dalam mobil. Tapi tentu saja, iblis itu tak akan melepaskan mereka. Karena pintu di parkiran itu sudah mulai mau menutup, Beth langsung menarik Casey keluar dari sana. Tapi sayangnya, kaki Casey berhasil ditarik oleh si iblis yang membuat Beth harus kembali masuk ke dalam. Iblis itu mengambil gergaji mesin untuk membunuh Casey, tapi beruntungnya Beth segera datang menyelamatkannya. Beth langsung mengambil gergaji mesin yang dilempar oleh iblis itu. Dan seperti ciri khas di film Evil Dead, gergaji mesin adalah senjata yang paling top. Beth langsung menyuruh Casey untuk menghidupkan mesin penggiling, dan dia mendorong iblis itu masuk ke dalam mesinnya, yang membuat tubuh iblis itu perlahan hancur menjadi daging-daging kecil, dan akhirnya Beth berhasil mengalahkan iblis itu.
miserably just like her. Keesokan harinya, di apartemen itu, kita melihat si Jessica atau wanita yang kesurupan di awal film tadi yang baru saja keluar dari kamarnya. Ternyata si Jessica juga tinggal di apartemen tersebut, tetapi mereka beda lantai dengan Ellie. Pada pagi itu, Jessica berencana pergi berlibur ke kabin milik pacarnya yang kita lihat di awal film tadi. Tidak lupa, dia juga mengajak sepupunya yaitu Stephanie. Kemudian dari spion kaca mobil, Stephanie melihat banyak genangan darah dan daging yang berserakan di lantai itu. Lalu tiba-tiba, dan film ini pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dan kritik dan saran silakan komen di bawah. Terima kasih, bye.